Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Baik, perkenalkan, nama saya Madelia Agustini dengan NIM 025 dari Prodi Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Desain Penelitian Kualitatif. Adapun penelitian kualitatif tersebut merupakan sebuah dinamika proses yang menghubungkan secara bersama-sama antara masalah atau isu, teori atau konsep, dan metode. Penelitian kualitatif dikatakan sebagai sebuah pendekatan untuk menyelidiki sesuatu yang dimulai dengan asumsi, pandangan dunia, teori, dan studi kasus. Proses penelitian kualitatif tidak dilakukan dengan urutan yang jelas dan pola yang rapi seperti pada penelitian kuantitatif, tetapi melalui interaksi yang tumpang tindih antara konsep dan data empiris, serta deduksi dan induksi yang kerap terjadi secara bersamaan. Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian kualitatif ini cenderung sempit tetapi membahas secara lebih mendalam. Dalam membahas permasalahan, menggunakan penelitian kualitatif kurang objektif, tetapi data yang didapatkan tetap. Selanjutnya yaitu pendekatan-pendekatan dalam penelitian kualitatif. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan naratif. Pendekatan ini harus memiliki satu atau lebih narasumber sebagai objek wawancara mengenai kehidupan mereka. Informasi yang didapat akan diceritakan atau diolah kembali oleh peneliti dalam sebuah narasi kronologis. Gabungan dari beberapa pandangan kehidupan partisipan dengan kehidupan peneliti disusun dalam bentuk narasi kolaboratif. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan fenomenologi. Peneliti mengidentifikasi pengalaman manusia terhadap suatu fenomena dan berusaha memahami secara langsung perasaan dari narasumber untuk mengembangkan pola dan hubungan dari makna tersebut. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan studi kasus. Peneliti mengeksplorasi secara mendalam mengenai suatu kasus atau program atau peristiwa atau aktivitas ataupun proses pada satu atau lebih objek yang kemudian akan peneliti kumpulkan dan analisis datanya tersebut selama periode waktu yang berkelanjutan. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan etnografi. Pendekatan dengan suatu kelompok budaya tertentu selama periode waktu yang panjang untuk dapat mengumpulkan data observasi. Dalam pendekatan ini, peneliti harus paham dengan perubahan atau dinamika yang terjadi di dalam budaya tersebut. Pendekatan yang kelima yaitu pendekatan representasi historis. Peneliti menginterpretasi objek sebagai konstruksi sistem sosial dan tidak memiliki faktanya sendiri, melainkan sebuah representasi. Representasi historis menceritakan tentang bagaimana awal mula atau sejarah dari sesuatu itu terjadi. Pendekatan yang keenam yaitu analisis wacana. Analisis wacana merupakan turunan dari representasi historis. Pendekatan analisis wacana hanyalah sebuah wacana tentang sesuatu yang belum terjadi, tetapi dipercaya atau dapat memengaruhi seseorang. Langkah-langkah analisis wacana antara lain yang pertama membatasi teks yang digunakan, yang kedua mengidentifikasi representasi, yang ketiga membagi wacana secara berlapis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama penelitian deskriptif yang mana menguraikan tentang suatu manfaat, yang kedua penelitian kualitatif eksplanatif yang menjelaskan tentang suatu proses melalui kausalitas atau sebab akibat, yang ketiga yaitu kualitatif eksploratif, yang mana menganalisis lebih jauh dari sekedar deskriptif dan melanjutkan pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban sebelumnya. Yang terakhir yaitu teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu diantaranya yang pertama, teknik observasi. Dalam teknik observasi, peneliti terjun secara langsung untuk melakukan pengamatan pada kelompok sosial tertentu dan membangun interaksi pribadi untuk mengamati tindakan mereka dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua yaitu teknik wawancara. Dalam teknik wawancara, peneliti melakukan percakapan dengan narasumber yang dipilih dengan tujuan kognitif berdasarkan rencana pengumpulan data. Wawancara dilakukan dengan didasarkan pada pola pertanyaan yang fleksibel dan tidak standar. Pertanyaan yang digunakan yaitu pertanyaan tipe terbuka tanpa adanya batasan pilihan pada jawaban seperti interview. Ada 3 jenis wawancara dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Selanjutnya yaitu teknik literatur, yang mana teknik ini yaitu teknik membaca dan parafrase kalimat. Ada 3 tindakan yang mendasari teknik penelitian kualitatif, yaitu mengamati, bertanya, dan membaca. Elemen yang ketiga yaitu membaca dokumen yang dihasilkan oleh individu dan institusi. Dokumen adalah sebuah jenis materi yang memberikan informasi mengenai fenomena sosial tertentu dan yang didapat secara independen dari suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Sekian pemaparan materi terkait desain penelitian kualitatif yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pemaparan materi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.